Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin makan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kita kembali bisa ngaji. Kita kemarin telah menyelesaikan surat Tur, ya, surat Tur sudah sampai rampung. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat An-Najm. Perlu kita pahami dulu bahwasanya Al-Quran ini adalah pesan-pesan, ya ibaratnya pesan dari Allah SWT. Dan tentu saja dikirim, ya hanya akan bisa ditangkap oleh hati-hati yang frekuensinya sama, ya frekuensinya sama. Maka dulu orang-orang kafir itu walaupun kafir, walaupun menyembah berhala, tapi sebenarnya sebagiannya dari mereka ini frekuensi hatinya itu tidak cocok dengan kemusyrikan dan kekafiran, ya. Hanya kadang-kadang mereka ini bukan hanya kadang-kadang, tetapi mereka ini belum nemu frekuensi mana yang cocok untuk mereka, ya. Sehingga ketika Al-Quran ini turun, hati mereka itu banyak yang langsung getaran frekuensinya itu tersentuh oleh Al-Quran. Jadi kalau di dunia fisika, ya ilmu fisika, kalau ada dua benda, ya dua benda yang ini bisa menghasilkan getaran, ya menghasilkan getaran, di mana getaran ini, benda ini memiliki angka frekuensi yang sama misalnya. Kalau di buku-buku fisika atau di video-video tentang fisika itu sering digambarkan gini. Ada garpu tala. Garpu tala itu kayak garpu begini. Itu kalau dipukul bunyi ting gitu. Nah, tingnya itu getarannya itu lama. Getarnya itu lama. Jadi bikin getaran itu enggak segera ya. Kan ada yang bunyi ting udah, kalau garpu tala itu beda. Dia paling dipukul ting itu lama banget. Nah, kalau didatangkan entah itu alat musik, ya, atau entah itu sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi, ya. Misalnya garpu tala ini frekuensinya 140 kilohertz misalnya. Kilohertz itu ya ribuan hertz gitu ya. 140 ribu hertz atau 140 kilohertz. Jadi tiap kali dia dipukul itu menghasilkan getaran 140 ribu per detik gitu ya. Getarnya itu segitu cepatnya gitu. Jadi akhirnya bunyi itu ting. Nah, garpu tala ini kalau didatangkan alat musik, misalnya gitar, atau piano, atau seruling, atau pokoknya yang menghasilkan bunyi, ya, yang frekuensinya sama. Tadi garpu talanya ini frekuensinya 140 kHz misalnya. Terus bapak-bapak datangin gitar. Nah, dari nada-nada gitar itu kan frekuensinya beda-beda dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Nah, itu kita ambil nada yang getarannya 140 kHz. Itu kalau disentuh senarnya, ting gitu. Ini garpu tala ini ikut bergetar. Ya. Ini fisika, ini ilmu fisika. Karena dia menyimpan potensi frekuensi yang sama. Kalau diambil nada lain,
Ya, gitarnya itu diambil frekuensi 160 misalnya, ting, tadinya ting, gitu, ini ting, gitu. Ini nggak bunyi, ini nggak akan getar. Kenapa? Karena frekuensinya beda. Ya. Jadi garpu tala secara ilmu fisika yang dia itu apa namanya bisa bergetar itu hanya bisa digetarkan oleh bunyi yang frekuensinya apa sama. Itu fisika itu. Nanti silakan di yang sini yang senang fisika, belajar fisika, mesti kalau ketemu video-video gitu tuh senang banget. Ini bisa kayak gini ya. Apalagi kalau ada contoh gitu ya, ngambil garpu tala gitu ya, didiemin gitu. Itu kan dari besi itu ya, bentuknya lengkung huruf U. Ada gagangnya itu bentuknya huruf U. Ini memang betul-betul kayak garpu. Ya. Nah itu kalau dibunyiin alat musik atau apa, ting, itu dia ikut getar. Tapi kalau tidak sefrekuensi, dia diem saja. Ya. Nah, pada prinsipnya hati manusia itu juga begitu. Ya, punya frekuensi-frekuensi yang kalau ada orang lain mengeluarkan frekuensi yang sama, ya, mesti nyambung. Ya, mesti nyambung. Dan uniknya, ya, kadang-kadang walaupun itu jaraknya jauh. Ya, walaupun jaraknya apa? Jauh. Makanya seringkali ada orang tua ya, yang jarak antara dia dan anaknya itu jauh. Tapi kalau ada apa-apa, entah orang tuanya atau anaknya, itu walaupun dipisahkan oleh jarak, orang tua atau anak itu kadang-kadang ngerasa. Saya yakin hampir semuanya pernah ngalami, karena saya pernah ngalami juga gitu ya. Itu hubungan frekuensi khusus antara apa orang tua dan anak gitu kan. Misalnya anak misalnya masih kecil, saya dulu ngalaminnya karena anak masih kecil, ditinggal kerja. Waktu itu saya di Jakarta, waktu itu di sini anak masih di kampung, dipikirin terus gitu, dipikirin terus, besoknya sakit, besoknya sakit, ya. Dan itu berulang. Akhirnya, oh ini tinggal akhirnya diajak aja sekalian gitu ya, waktu itu begitu. Ya, terus kalau ada misalnya sakit apa itu tiba-tiba rasa nggak enak. Ya, rasa ini kenapa ya telepon wah. Gimana sehat? Ya, kadang-kadang keluarga apa nutup-nutupin. Oh sehat, ya udah nggak usah pikirin rumah ini sehat. Tapi kadang-kadang nggak hilang juga, telepon lagi. Sehatnya gimana? Coba minta fit call atau apa ternyata sakit gitu ya. Itu seringkali ya frekuensi gitu ya. Itu yang ini kan tuh frekuensi. Makanya frekuensi itu gelombangnya tidak mengenal jarak. Sehingga contohnya misalnya radio. Radio itu stasiunnya ya kita punya radio di sini, stasiunnya ada di Jakarta Selatan misalnya gitu ya. Tapi pemancar itu kan memancarkan apa? Gelombang. Ya. Radio itu asalkan dicarikan gelombang yang frekuensinya sama. Ya misalnya radio FM dengan gelombang 100 MHz. Kalau itu radio FM itu biasanya megahertz, bekerjanya di frekuensi megahertz. Kalau AM itu biasanya di kilohertz, gitu ya. Ini istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar, cuma kadang-kadang Bapak Ibu nggak paham ya. Oh, megahertz apa ini, kilohertz apa nih? Kadang-kadang radio Prambors, radio apa itu kan di frekuensi sekian berjumpa lagi dengan kami radio ini 105 MHz gitu ya. Nah, itu sebenarnya bunyi yang dihasilkan di pemancarnya sana. Nah, begitu menghasilkan bunyi ini kan gelombangnya kemana-mana, ke seluruh dunia gitu ya. Nah, kita punya radio, putar, terus pas ngepasi 105 megahertz, karena sananya 105 megahertz, ini juga pas, itu mesti bunyi di sini. Kerjanya sama, ya dengan garpu tala tadi itu juga sama. Ya. Jadi tidak terpaut jarak karena gelombangnya itu memancar. Makanya gelombang hati manusia itu ya, itu juga memancar.
Sehingga orang tua misalnya di Jakarta, anaknya merantau ke Surabaya gitu kan. Kalau ada apa-apa tuh mesti wah, kenapa ini gitu ya, karena gelombangnya nyambung. Terus telepon, "Nak, ada apa, Nak?" "Oh, apa-apa, bilang aja ini." Wah, itu seringkali apa namanya nyambung seperti itu. Karena televisi juga sama, pakai gelombang yang sama. Bedanya kalau televisi itu tidak hanya gelombang suara tapi gelombang apa namanya bentuk image atau gambar. Nah itu, nah Al-Quran, ya Nabi ketika hadir itu gelombangnya kemana-mana, ya gelombangnya kemana-mana, sampai ada raja-raja yang sampai mimpi, ya sama seperti Nabi Musa itu pesan ketika beliau lahir apa itu Fir'aun itu sudah mimpi, gitu. Apa ini mimpi berulang karena gelombangnya kuat, ya frekuensinya itu kuat sekali. Permasalahannya, nah sekali lagi frekuensi ini kadang-kadang ya diterima frekuensi baik, sebenarnya frekuensi baik tapi diterima oleh orang kafir, ya yang nerima Fir'aun gitu kan, mimpinya jadi wah ini berarti Fir'aun ini bukan orang sembarangan ya, mimpinya bener itu gitu ya, ini bukan begitu ya, nah, memang itu sengaja dibuka dan frekuensinya itu kebetulan ditangkap sama Fir'aun. Wah ada anak nanti akan begini ya, kalau orangnya orang baik kan mesti tanggapannya baik, cuma ini kan orang jahat ya, jadi mimpi bener itu malah ditanggapi dengan yang salah gitu ya. Nah demikian juga dengan kehadiran Rasul itu ditangkap di banyak tempat, sehingga kalau kisah-kisah Maulid itu gitu ya, itu ada raja bermimpi begini, ada ini dari ini dan sebagainya, termasuk beberapa sahabat. Ya beberapa sahabat itu masuk Islamnya itu karena dalam mimpinya itu ditampakkan sesuatu dari Mekah, gitu ya, dari Mekah. Wah, akhirnya dicari, begitu sampai di sana, wah ini yang saya cari ini nih. Dalam mimpi saya ketemunya ini. Ya, itu berarti frekuensi hidayah. Nah, sehingga ketika kita ini membaca Al-Quran, ya, termasuk juga waktu Rasul membacakan Al-Quran, hatinya orang-orang kafir yang sebenarnya frekuensinya adalah frekuensi baik, tapi belum nemu yang namanya kebaikan, ya, itu dengan kekafiran, getaran-getaran kekafiran itu nolak, ya, dengan kekafiran itu nolak, sehingga nyari-nyari ini apa yang bener ya, masyarakat kok kayak gini ya, bunuh anak perempuan hidup-hidup, terus ya mabuk, judi dan lain sebagainya gitu-gitu, mereka itu nolak. Tapi nyari apa yang selain itu nggak ada. Maka ketika Rasul datang dengan baca Al-Quran yang frekuensinya memang sedang mereka cari-cari, tiba-tiba bunyi, ya wah ya ini nih frekuensi yang saya cari. Nah permasalahannya bunyi nyaring kebenaran yang didengar di frekuensi hati mereka itu didengar oleh hati-hati yang modelnya kayak Fir'aun gitu ya. Ini bener ini gitu kan. Dia yakin itu bener, termasuk juga ketika mimpi loh di kekuasaannya digulingkan. Dia yakin itu bener, makanya dicari-cari anak laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Itu berarti nanggapinya secara salah tadi itu. Nah orang-orang kafir Quraisy juga begitu. Didengerin ya Abu Jahal, Abu Lahab yang paman beliau sendiri gitu ya. Dengar wah ini bener ini gitu kan. Cuma kalau ini dituruti, kekuasaan kita ini bisa digulingkan, kita kehilangan kekuasaan. Padahal Nabi sudah menyampaikan, kalau ikut saya wahai paman, anda semua ini jadi raja-raja Arab nantinya gitu ya. Tidak hanya sekedar di Arab tapi di seluruh muka bumi gitu kan. Ya sama halnya dengan sahabat Abu Bakar, nggak dijanjikan begitu aja. Ini sekarang beliau itu didoakan oleh orang seluruh dunia setiap Jumat apa kan didoakan, ya kan, selalu disebut Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali gitu ya. Itu kan ketika khutbah didoakan namanya muncul. Ya. Ya Abu Lahab juga disebut lah, iya, tapi kan dimaki-maki dalam Al-Quran gitu kan. Tabat ya ada abilah habiwat itu kan disebut juga, tapi dimaki-maki. Ya karena melawan. Ya, karena melawan. Coba dia dulu waktu itu batu udah dijanjikan sama Rasul, namanya tetap disebut, tapi dipuji-puji.
Ya, setiap kali kalau khutbah itu kan khotib menyebut gitu kan, selawat, Nabi, gitu kan, juga para khulafa ur-rasyidin, Nabi Bakrin wa Umar wa Asman wa Ali itu kan radhiyallahu anhum ada radhiyallahu anhum ajmain. Disebut doa, didoakan, semoga diridhoi oleh Allah. Gitu ya. Karena membantu kerja Nabi, frekuensinya diterima, diikuti, ya tidak dibantah, tidak khawatir kehilangan apa-apa, bahkan mendapat apa-apa. Itu Islam ketika datang tuh seperti itu. Nah makanya ngaji itu juga begitu. Ngaji itu kalau kita dengar Al-Quran terus, Al-Quran ini dahsyat ini. Ketika ngaji dengar kayak gitu-gitu kita bisa, dahsyat ini. Ya kita frekuensi dengan Al-Quran. Tapi ada juga orang dibacakan Al-Quran melengos, wah apa? Kaum sarungan ini, kaum itu dan sebagainya. Wah itu ya memang nggak sefrekuensi. Ya sama halnya dengan orang kalau nyetel radio gitu ya, malah apa ini gitu kan, keroncong lah, senangnya dangdut, ini keroncong ya lewat, ya dia nggak akan ini, nggak akan apa namanya. Tapi kalau yang sefrekuensi tadi nemu, wah ini nih ini gitu ya, itu bahkan kalau perlu nggak usah dipindah-pindah, frekuensinya pokoknya ini aja gitu ya. Itu makanya hadirin dengan Allah SWT, kalau kita ini dicocokkan oleh Allah SWT dengan Al-Quran, kita pertahankan. Ya, jangan sampai hati kita itu berpaling dari Al-Quran. Sehingga kita syukuri, kecocokan ini kita syukuri. Selanjutnya kita masuk surat yang baru, surat An-Najm. An-Najm ini surat apa namanya, artinya gitu ya, artinya itu bintang. Makanya ada istilah ilmu nujum. Ya, nujum itu bentuk jamak. Ya, an-najmi, an-najmu gitu ya. Najmu artinya, najmu itu bentuk rofaknya, bentuk marfuknya itu apa namanya? Merupakan artinya itu bintang dalam bentuk tunggal. Tapi kalau nujum, nujum itu bintang-bintang. Loh kok itu ada ilmu nujum? Iya, karena orang meramal dengan melihat posisi bintang. Sebenarnya dulu ilmu nujum itu ya, itu sederhana. Yakni orang melihat bintang untuk menandai siklus musim. Ya, siklus musim. Karena posisi bintang ini gitu kan. Karena kan bergulirnya itu rutin. Sehingga ini ntar lagi musim hujan. Karena mereka nggak punya apa? Kalender. Ya belum ada dulu zaman Nabi kalender ditempel di dinding. Oh ini Ramadan, Jumadil Awal cuma nggak ada. Gitu ya. Karena nggak ada kalender. Ini musim hujan kapan ya gitu kan. Orang lihatnya apa? Bulan, apa bukan bulan, bintang. Ini nih yang rasi bintang ini muncul. Antar lagi hujan. Ya, nah itu ngamati dari itu sehingga mereka menunggu-nunggu dan menandai waktu itu dengan posisi bintang. Sehingga ilmu itu dinamakan nujum. Ya, tapi masalahnya terus berkembang, tidak hanya ngeramal apa namanya? Musim, kapan hujan dan lain sebagainya, tapi buat ngeramal orang. Ya, jadi ini lahir kapan? Selasa Wage, jam berapa gitu ya. Jadi waktu yang apa namanya, yang dikejar. Jam berapa? Habis maghrib gitu kan. Habis maghrib hari apa? Selasa Wage loh. Harinya itu apa? Ya Selasa. Ya berarti kalau maghrib itu udah Rebo, kamu salah gitu ya. Dukunnya kan pinter gitu ya benar. Karena kalau weton pasar apa itu pergantian hari itu di apa? Sore. Ya, pergantian hari itu di sore gitu. Oh ini bukan tiwas ngeramal-ramal, saya keliru, kamu ngomongnya ngawur gitu. Selasa katanya gitu. Rebo itu. Harinya Selasa betul, kalau udah sore Rebo gitu ya. Wah, terus ini tandanya ini begini gini. Wataknya begini, nanti ini harus dibegini gitu kan. Nah, ada yang diramal, wah ini anak sial ini. Kenapa? Karena lahirnya di Senin Pon, pas ini, ini sial banget ini. Nah biar gak sial gimana Pak Kiai gitu kan. Coba kamu nyembelih ini, nyembelih itu, ngasih makan ini. Nah itu pernujuman. Ya, jadi pakai waktu juga, tapi bukan menandai musim hujan, musim tanam, musim apa, bukan. Tapi menandai orang. Nah ini yang dilarang dalam
agama. Jadi yang namanya tatoyur, ya tatoyur itu persialan gitu ya, hal-hal yang terkait dengan kesialan. Oh, karena lahirnya ini sial, karena ini sial, karena bertepatan dengan ini sial dan sebagainya itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disabdakan, tatoyur itu dihapus oleh Allah, tidak ada lagi kesialan, dan itu diganti oleh Allah dengan apa? Tawakal. Jadi kalau tawakal segala jenis kesialan itu tidak ada. Ya, cuma orang kadang-kadang untuk tawakal itu susah gitu kan. Makanya seakan-akan bener, yuk bener tuh. Semua yang tinggal di rumah itu mesti sial. Itu si fulan dulu nih ini itu sakit-sakitan, yang itu ngunis itu ini dan sebagainya, itu disalahin. Ya, tapi kenapa? Sebenarnya bukan masalah kesialan rumahnya, tetapi karena tidak tawakal. Ya, tatayur sudah nggak ada. Yang ya itu dihapus oleh Allah diganti dengan tawakal. Nah, kata najem ya, bintang, ya ilmu nujum dan sebagainya itu asal muasalnya seperti itu. Tapi ini maksudnya bintang yang ada di langit. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Wan najmi idza hawa. Wan najmi, ya kita sudah pernah bahas di ayat-ayat sebelum, di surat sebelumnya, demi bintang. Ya, wan najmi demi bintang, ini kalimat sumpah karena ada di kasroh. Wan najmi bukan wan najmu. Ya, wan najmi itu demi bintang. Idza hawa, ketika tenggelam. Ma tidaklah dola tersesat sahibukum, sahabatmu itu, maksudnya adalah Rasulullah SAW, ya, sahabatmu itu tidaklah tersesat. Wama, dan tidak pula goa. Goa itu keliru atau melenceng, ya. Tidaklah sahabatmu yakni Muhammad itu tersesat atau keliru. Wama, dan tidaklah yantiku, dia berbicara anil hawa, dari hawa nafsunya. Nah, yantiku itu berbicara, maksudnya apa yang dia bicarakan dari wahyu itu bukan dari hawa nafsunya. In huwa, tidaklah dia itu, yang dikatakan dari firman Allah itu, ila, kecuali wahyu. Ya, yang diomongkan itu adalah wahyu yuha, yang diwahyukan. Ya, tidaklah apa yang bacakan dari Al-Quran itu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Allamahu, yang mengajarkannya itu syadidul quwa. Syadidul quwa itu yang sangat kuat, gitu ya. Nah, jadi ayat ini diawali dengan sumpah. Sumpahnya ya bintang tadi itu. Bintang ini dijadikan sebagai sumpah oleh Allah SWT ketika bintang itu tenggelam. Ada yang menafsirkan ini adalah bintang pagi yang selalu muncul gede banget di sebelah timur, ya. Itu kan kalau pagi subuh gini kalau nggak mendung ya, itu bintangnya gede. Nah, setelah itu tenggelam karena matahari itu sudah terbit. Nah, itu namanya sebenarnya bukan bintang, itu planet. Itu planet Venus. Ya, planet Venus. Atau kalau kita itu nyebutnya bintang kejora. Ya, bintang kejora. Atau kalau dalam istilah orang-orang Arab itu nyebutnya Az-Zahroh. Ya, Zahroh itu bintang Venus itu, atau planet Venus. Jadi seringkali dalam Al-Quran itu kata bintang, planet itu disilakan dengan kalimat atau kata-kata yang sama. Karena kita ngelihat itu kan bentuknya ya di langit gitu ya, bercahaya. Nah, kalau di di sebagian riwayat disebutkan, bukan riwayat ya, kalau ilmu pengetahuan ya itu menyebutkan kalau planet itu nggak punya cahayanya sendiri.
Tapi kalau bintang itu punya cahayanya sendiri. Ya contoh matahari. Matahari itu bintang. Ya masuknya ke dalam kriteria bintang. Itu istilah ya kosmologi, planet-planet apa gitu-gitu ya. Tapi kalau Al-Qur'an tidak mengenal hal yang seperti itu gitu ya. Dalam artian ya bintang gitu ya. Pokoknya yang ada di langit dan lain sebagainya. Nanti ada diistilahkan kata torik. Ya, torik itu juga bintang-bintang. Cuma bedanya apa namanya? Ini ada beberapa perbedaan. Apakah gugusan bintang? Ya seperti misalnya rasi bintang Waluku yang tadi disebutkan. Oh kalau musim ini hujan nih, kalau ada rasi itu berarti gugusan. Gugusan itu berarti dia ada beberapa bintang yang lain yang membentuk satu bentuk. Ya, jadi kadang-kadang ada orang kan dulu, ini kok lihat awan misalnya anak-anak kecil ya, ini juga terbawa sama orang-orang dewasa. Ini awannya kok bentuknya kayak kuda, gitu ya, karena bentuknya benar-benar kayak kuda. Ada lagi ngelihat awan, ini bentuk awannya bagus banget ini, gitu kan, kayak biri-biri. Ya, jadi disebutlah ya, ini awan biri-biri, ini awan apa kuda, ini awan. Nah, bintang juga begitu. Ya, bintang ada yang ini bintang Waluku. Waluku itu kalau orang Jawa, luku itu untuk apa? Bajak. Ya, bajak sawah. Bentuknya ya mungkin kalau sekarang ini udah punah, ada yang lahir nggak pernah ketemu luku itu apa gitu kan. Kalau saya pernah nemuin lembah saya itu waktu itu punya itu ya, kadang-kadang di sawah itu ada pakai sapi atau kerbau gitu ya, itu buat ngeluku sawah gitu ya. Nah, luku itu yang digambar langit, ini bentuknya kayak, nah itu akhirnya kalau bintang itu muncul, yaitu musimnya sudah mulai mau masuk musim tanam. Ya, jadi kalau tanam itu kan banyak hujan karena tanahnya jadi banyak air terus bisa dibajak gitu ya. Luku itu bajak. Nah, di sini bintang ketika terbenam akhirnya sebagian itu maksudnya adalah Venus gitu, itu sebagian tafsir gitu ya. Ya ulama tafsir pita-pita menafsirkan tentang demi bintang ketika tenggelam ini. Isi sumpahnya itu adalah statement pernyataan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang yang sesat atau bukan orang yang keliru ketika membacakan sesuatu. Ya dari Al-Qur'an gitu kan. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Yang diucapkan itu bukan hawa nafsunya. Keinginan dia begini begitu, tidak gitu kan. In huwa ila wahyu yuha. Tidaklah itu semuanya kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Gitu kan, ini dari Allah ya melalui malaikat Jibril. Nah, jadi ketika menyampaikan yang namanya akal manusia, ya ini akal. Di setiap zaman itu mesti punya perkembangan ilmu. Ya, zaman Nabi ada perkembangan ilmu. Setelah itu Khulafaur Rasyidin. Setelah itu zaman raja-raja. Setelah itu zaman apalagi sampai akhirnya kita di zaman abad 21. Masing-masing ada ruang waktu yang di sana memiliki kaidah-kaidah ilmu yang dianggap benar zaman itu. Ya, zaman itu dianggap benar. Nah, Nabi seringkali menyampaikan entah ayat, entah hadis ya yang tidak ditulis dalam bentuk ayat, namanya hadis qudsi, atau entah dalam redaksi beliau sendiri, tetapi semuanya itu adalah wahyu. Itu menyampaikan hal-hal yang bisa jadi dianggap bertentangan dengan kaidah ilmu yang waktu itu diakui atau dianut. Ya. Mungkin zaman itu orang ngaku bumi itu datar. Ya, bumi itu datar. Jadi pokoknya kayak lempengan, gitu. Matahari terbit, gitu kan. Jadi terbitnya itu tidak begini, tapi gini, gitu. Gini terus ambles, gitu ya. Hilang. Sebagian nyebut, itu tenggelam ke laut. Nanti muncul lagi, gitu ya. Karena
Di ayat kan juga ada tenggelam, matahari tenggelam ke laut atau ke danau gitu kan, tenggelam ke air lalu muncul. Nah, jadi akhirnya karena yang dianut waktu itu ngelihat bumi itu seperti itu, ya akhirnya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ditafsirkan seperti itu, ya ditafsirkan oleh orang yang saat itu seperti itu. Tapi ulama tafsir itu nggak sesembrono itu. Tidak ada ulama tafsir yang langsung mengatakan lu pasti datar, enggak. Tapi selalu mengutip bumi itu dikatakan di dalam Al-Quran itu dihamparkan, ya dalam bentuk dataran luas dan sebagainya, gitu kan. Karena memang dalam bahasa Al-Quran dataran hamparan luas itu adalah bahasa yang menggunakan mata manusia. Ya, Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan letter luck bicara bumi datar, enggak. Ya, tapi Allah menghamparkan Allah itu dengan bahasa pandangan mata manusia. Jadi seperti misalnya ada orang di kereta, keretanya jalan kencang. Nah terus ada narasi yang bilang, tidakkah engkau lihat bagaimana pohon-pohon itu berjalan dengan kencang? Nah, itu menurut pandanganmu, nah, itu bahasanya gitu. Sehingga orang yang di dalam kereta itu kesimpulannya memang pohon-pohon itulah yang bergerak dengan kencang. Dan narasi yang disampaikan itu adalah sesuai dengan pandangan mata si penumpang. Ya, pandangan mata si penumpang. Ya sama. Allah seringkali membahasakan wujud bumi dan sebagainya, dan itu tidak bohong. Hamparan itu betul hamparan. Apakah selama ini bukan hamparan? Ya hamparan. Ya cuma kalau di zoom out, oh hamparan yang luas itu ternyata ketika makin jauh, oh ternyata lengkung. Ya, lengkung itu kita bisa melihat kalau sudah zoom out, gitu kan. Sudah meninggalkan bumi agak jauh itu baru melihat lengkungan. Tapi kalau masih di sini ya kita melihatnya datar. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu dalam Al-Quran ini, ulama mengatakan Al-Quran ini adalah ilmu yang memuat ilmunya orang dahulu, orang sekarang, dan orang yang akan datang. Nah, padahal di masing-masing ruang zaman itu menganut ilmu-ilmu yang berbeda-beda. Nah, ini kendala yang sangat-sangat susah gitu ya. Jadi kenapa amat susah? Makanya Nabi itu sering bersabda, di tafsir juga disebutkan seperti itu. Bahwasanya apa yang saya sabdakan tolong disampaikan apa adanya. Ya, disampaikan apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena boleh jadi orang nanti yang mendengar itu lebih paham daripada yang langsung mendengar dari saya. Yang nanti mendengar itu karena ini diceritakan di sini, ceritakan terus dari mulut ke mulut. Yang pertama dengar pesan Nabi, ya ini yang bareng-bareng majelis sama Nabi gitu ya. Jangan diubah. Pokoknya saya ngomong apa ya sudah. Kenapa? Karena memang dari Allah begitu. Ya nggak boleh diubah. Nah nanti yang menerima disampaikan, jangan diubah. Terus begitu sampai nanti ke kita. Jadi kita itu membaca itu utuh apa adanya. Kenapa? Karena yang namanya ilmu sains dan lain sebagainya itu berkembang terus kan. Yang diketahui manusia itu makin berkembang. Kalau hadis itu disampaikan oleh muhaddis, tapi menurut opini mereka, ya disampaikan dalam bentuk opini, bukan apa adanya. Beda loh, apa adanya dan opini itu beda. Ya, opini itu sudah kecampuran sama pemahaman orang yang menyampaikan. Ya, apa yang jadi misalnya gini, pesan aslinya misalnya begini. Coba kasihkan uang 1 dirham ke orang tersebut, ya berikan 1 dirham kepada saudara kamu misalnya. Nah pesan ini disampaikan dalam bentuk kata dirham, gitu kan.
Maka kalau ingin memahami kata dirham, itu jangan diterjemahkan dengan opini yang lain. Misalnya dirham saat itu bukan mata uang, apa namanya ya, seperti sekarang kenal rupiah, dolar, terus ada dirham, ada dinar, kan ada tuh negara-negara yang pakai mata uang namanya apa? Dirham atau dinar gitu kan. Ada peso gitu ya, ada Cina itu pakai apa renminbi, kalau sekarang dulu yuan atau apa. Nah, itu bukan nama mata uang itu, tapi yang dimaksud dengan dirham itu adalah emas, perak yang beratnya sekian. Nah, ketika Nabi menyebut dirham, ya sudah, kata dirham itu apa adanya aja. Nah, tapi kalau sudah opini itu begini, berikan kepada saudara kamu 1 dirham. Nah, kalau sudah opini itu begini, akhirnya jadinya begini. Berikan pada saudara kamu perak dah, peraknya sekian. Nah, itu beda. Ya, perak yang ini itu beda. Walaupun apa namanya definisinya itu sebenarnya 1 dirham itu adalah perak sekian. Tapi dirham itu dengan perak sekian itu kadang-kadang tidak boleh diterjemahkan seperti itu. Ya, karena kalau sudah nyebutnya, coba kasihkan kepada saudara kamu perak beratnya sekian. Nah, Nabi nyebutnya dirham. Nah, ketika ini zaman berubah, akhirnya ini ada garpu dari perak, beratnya sama, udah kasih garpu saja, gitu ya. Jadi dikasih garpu saja, gitu kan. Ini beratnya sama, ini sekian gram. Nah, zaman beralih, besoknya lagi, ya berarti pokoknya ngasih garpu ya, itu berubah jadinya. Pesan Nabi yang tadinya ngasih dirham itu tiba-tiba di ujung-ujung jadi apa? Garpu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi apa adanya, Nabi nyebut apa ya sudah dihafal oleh para muhadis, disampaikan apa adanya. Kadang-kadang ketika Nabi bersabda, orang dengar ini maksudnya apa ya? Kok katanya di awan sana itu ada begini-begini, Nabi bercerita tentang ini begini. Ya sudah, dihafalin oleh para sahabat. Diceritakan. Ketika ganti zaman, sudah 1000 sekian tahun dari sejak Nabi, orang baca hadis, ini kan sesuai dengan zaman kita. Ini maksudnya apa? Oh, ini maksudnya mobil nih. Ini maksudnya adalah handphone ini misalnya. Karena dulu nggak ada. Ya, dulu nggak ada. Handphone nggak ada. Tapi Nabi menceritakan sifat-sifatnya. Ini begini ya, kisah tentang apa namanya, fitnah akan masuk ke rumah-rumah kalian secepat hujan yang tercurah dari langit masuk ke dalam rumah-rumah gitu. Itu ini fitnah kok masuk, itu apa orang ngetuk-ngetuk pintu nyebar fitnah apa gimana, bayangannya kan orang zaman dulu gitu ya, nggak ada HP, nggak ada itu kan, fitnah masuk ke semua pintu itu bayangannya mesti kalau di zaman belum ada handphone. Ya, fitnah itu diketuk pintu, apa ada orang yang tukang sebar fitnah ngetuk pintu. Assalamualaikum. Ini Pak ini tuh begini. Oh iya toh, ketui satu-satu. Ada di komplek itu 1000 rumah diketui satu-satu misalnya. Ya itu pemikiran orang dulu karena belum kenal handphone. Tapi Nabi ketika bicara kelak satu zaman akan ini orang mikirnya ya apa ya bisa. Tapi pesan Nabi pokoknya disampaikan aja. Ya sudah saya sampaikan. Ya, tidak ada campuran opini apa-apa. Kalau akan ada zaman yang akan begini benar. Tapi kalau udah dicampuri opini, ya bunyi hadisnya akan jadi malah aneh kalau kita dengar sekarang. Kalau akan ada zaman di mana setiap orang ngetuk pintu tetangganya terus nyebar fitnah, itu udah opini. Ya, itu opini itu. Nabi itu dulu bersabda, padahal bunyi sabdanya itu fitnah itu akan masuk ke rumah-rumah, semua orang tidak bisa terlepas dari fitnah. Nah, karena orang itu waktu itu namanya masuk rumah itu kan ngetuk pintu. Masuk rumah kan ngetuk pintu dulu. Nah, si pembawa hadisnya itu menerjemahkan sesuai opininya. Kalau akan ada satu zaman orang tuh ngetukin pintu terus nyebar fitnah. Nah, ini opini. Ya. Ini enggak dilarang sama Nabi. Nabi itu sudah apa yang saya sabdakan catat karena itu pasti benar. Itu di tafsir Ibnu Katsir gitu. Catat apa yang saya katakan pasti benar. Ya, karena yang diriwayatkan oleh beliau itu adalah wahyu. Ya, in huwa ila wahyu, apa sih benar. Cuma masalahnya membayangkan sekarang orang yang sekarang belum tentu paham.
Ya, tapi nanti yang disampaikan ya ketika sudah ganti zaman, ini eranya berubah, terus sampai pada era kita yang abad 21 dengan segala kecanggihan teknologinya. Kita baca hadis itu malah justru lebih paham daripada orang yang pertama kali dulu mendengar. Karena Rasul juga begitu menyabdakan seperti itu. Ada kalanya orang yang kalian sampaikan hadis itu lebih paham daripada orang yang membawakan. Nah, tetapi sekali lagi sebaik-baik generasi itu adalah sahabat. Ya, jadi dalam artian apa? Dalam artian berhati-hati di dalam mentaati, ya, meniru, kemudian juga menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasul. Tetapi kalau makna satu hadis, banyak makna-makna hadis, ya terutama ini terkait dengan hal-hal yang hanya bisa difahami oleh zaman yang dimaksud. Ya, ada hadis-hadis yang pokoknya ya sudah dengerin aja. Ini maksudnya apa? Pokoknya dengerin aja, gitu ya. Nanti biarkan orang yang sesudahnya yang memahami. Itu canggihnya hadis tuh begitu itu. Artinya apa? Ada hadis-hadis yang memang disiapkan hanya untuk difahami oleh orang yang zamannya nanti akan datang. Zaman saat itu sahabat ya tidak boleh membuat opini apa-apa, sampaikan apa adanya aja, kata-katanya bunyinya begini ya sudah. Nah, kenapa zaman waktu itu dianggap terbaik? Karena menjalani amanah Nabi itu luar biasa. Coba kalau kita yang dengar hadis waktu itu, mesti kecampur-campur banyak opini. Ya, dari awal bunyinya apa, ujung-ujung bunyinya apa, gitu ya. Itu sudah berubah. Nah, sahabat itu amanah. Ya pokoknya bunyinya begini gitu aja. Ya udah, nah, akhirnya kita yang di akhir zaman ini terkagum-kagum. Nabi itu dulu bisa tahu ya, akhir zaman itu akan begini, dan itu persis gitu ya, sama dengan apa yang disabdakan. Yang bisa jadi orang waktu itu nggak paham. Ya kitalah yang lebih paham. Tapi kalau terkait sama misalnya perintah, syariat dan sebagainya, udah selesai karena syariat itu mesti muhkamat. Ya, syariat itu mesti tidak remeng-remeng. Misalnya zakat berapa jelas, angkanya jelas. Harus nyumbang berapa jelas. Ya, nggak boleh remeng-remeng karena syariat atau remeng-remeng ya. Berarti apa namanya syarat ini nggak sempurna. Jadi kalau terkait syariat disebutkan sebaik-baik generasi itu korni, generasiku. Ya khairun nas korni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Sumaladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Sumaladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Nabi bersabda 2 kali atau 3 kali. Artinya generasi sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Atau ada yang menyebutkan sampai 3 kali berarti tabiut tabiin. Nah, ini berarti generasi terbaik itu kisaran di 1 Hijriah sampai sekian ratus Hijriah. Kalau 2-3 generasi kan sampai sekian ratus tahun gitu kan ya. Makanya imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu adalah generasi-generasi ini yang ada di generasi ini. Makanya kita sholat, kita zakat, kita ibadah haji dan sebagainya itu ngikutin generasi, bukan generasi yang tahun 1000 sekian, tahun 900 sekian, tahun 800. Oh enggak. Kalau ada ulama nyebutnya ini ulama salaf, lahir tahun berapa? 800 sekian, 900 sekian. Itu bukan salaf. Nah, itu ulama apa? Kholaf. Gitu kan? Itu ulama kholaf. Salaf itu ya tahun-tahun yang dimana para sahabat, ya tabiin, gitu ya, seperti tabiin Imam Hasan Basri itu tabiin. Ya, Imam Syafi'i tabiin, Imam Sufyan As-Tsauri tabiin. Ya, kemudian juga banyak kalangan tabiin yang juga menyusun, bahkan waktu awal-awal yang namanya mazhab itu tidak hanya 4. Mazhab itu banyak banget. Ya, mazhab itu banyak. Ya, guru-gurunya Imam Syafi'i dulu itu punya mazhab. Ya, kayak Imam Sufyan As-Tsauri, kemudian ada Imam Al-Junaid, gitu kan, ada beberapa imam-imam ini generasi awal, guru-gurunya Imam Syafi'i itu punya mazhab-mazhab. Qadarullah.
Ya mazhab mereka itu tidak berkembang. Tidak berkembang dan hanya 4 mazhab ini yang Allah izinkan nyebar kemana-mana. Ini kan berarti memang ketentuan qadar takdir dari Allah. Tapi apakah kitabnya nggak ada? Masih. Kitabnya masih. Makanya sebagian kalau ada ikhtilaf atau apa, 5 mazhab ini dipelajari, terus nanti juga mengambil pertimbangan dari mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Basri dan sebagainya tetap dipelajari, gitu ya. Tetapi apa namanya, mazhab yang besar yang banyak dipelajari itu adalah yang 4 ini, gitu kan. Nah, itu menunjukkan betapa gitu kan yang namanya ilmu itu diwariskan itu dijaga bener generasi demi generasi itu dengan sangat tertib, gitu kan. Makanya kita ini bisa nerima ayat, tafsir dan lain sebagainya itu kita kalau belum jadi level mujtahid dan itu kelihatannya umat zaman sekarang ini sudah nggak ada lagi gitu ya, artinya beristihad, oh saya beristihad begini-begini, wah itu susah, level istihad itu susah ya. Makanya tidak lantas setiap zaman itu ada mustahid, itu tidak selalu begitu, bahkan dikatakan belum tentu dalam 10 tahun itu ada satu mustahid gitu ya, karena memang dibutuhkan banyak ilmu dan apa yang disampaikan oleh orang zaman sekarang mau sepinter apapun dia di kitab terdahulu itu sudah ada. Seakan-akan nemu sesuatu, saya begini, oh udahlah nggak usah soal-soal, di kitab terdahulu ini sudah dibahas. Apapun yang kita bahas sekarang, kalau kita buka kitab-kitab fikih itu sudah ada bahasanya, jadi nggak usah seakan-akan nemu barang baru ya. Kalau kita rajin baca kitab-kitab apa itu tidak ada yang baru untuk dibahas. Tapi kan misalnya HP kan nggak ada hukum apa HP, itu kan hanya nyebut benda ya. Tapi pada prinsipnya, prinsip dasarnya itu mesti sudah dibahas secara fikih. Nah ini makanya terkait sama in huwa illa wahyu yuha, ya Nabi berpesan sampaikan apa adanya. Belum tentu orang yang saat ini dengar faham ya, karena kalau tidak apa adanya sudah dicampur opini, orang yang belakangan itu mesti akan apa namanya ya, tersesat istilahnya. Tersesat itu karena sebenarnya bukan apa yang dimaksud oleh Rasul, bukan apa yang dimaksud oleh Allah, tapi yang dimaksud oleh si pembawa berita, karena sudah dicampuri opini ya. Kalau sudah opini itu bukan pesan aslinya, tapi opini si pembawa berita. Nah ini nanti akan menyebabkan kabar itu menjadi kabur ya, kabarnya menjadi kabur. Karena di awal ayat ini menyebutkan madalla sahibukum wa maghawa. Nabi itu nggak mungkin sesat dan nggak mungkin keliru. Ya, kalau ada kekeliruan dipahami begini begitu, itu pasti dari si penyampai pesannya yang di tengah jalan itu entah opini entah apa yang menyebabkan itu jadi terpeleset. Makanya Nabi pesan sekali jangan diubah tiap katanya seperti itu, gitu kan? Sehingga nanti biarkan orang yang di zaman ini, nah menurut zaman kita ini sudah begini, itu aja tetap masih ada hadis-hadis yang para ulama tafsir, ulama hadis itu juga masih istilahnya ngambang. Ngambang itu ini maksudnya apa kita belum tahu. Ya, coba kita kisah-kisah tentang Dajjal. Ya hadis-hadis tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, ya, tentang apa itu kan kita, wah ini maksudnya gimana ya gitu ya. Kok ada hadisnya itu unik-unik, aneh-aneh. Ya, aneh-aneh. Nanti akan ada zaman semua muslim mati, semua orang baik itu mati. Tiba-tiba ada apa namanya ya, semacam apa wabah atau apa yang diserang itu hanya orang beriman. Ya, wabah yang ini kok bisa milih begitu ya. Ini virusnya kok virus kok bisa milih, itu kesan kita seperti itu. Tapi nanti apakah itu virus ya atau itu yang lainnya kayak apa dan sebagainya, walau alam bisawab. Tapi kalau itu dari Nabi, dulu para sahabat menjaga redaksinya itu dari zaman ke zaman begitu, ya berarti memang itu benar. Hanya hakikatnya bagaimana biarkan zaman nanti yang akan melihat secara apa langsung. Begitu nanti entah itu anak kita, cucu kita atau kapan, asalkan pesan ini terjaga sampai mereka baru nanti akan oh ini yang dimaksud. Ya tapi dia ikut mati. Kalau dia orang beriman baru baca hadisnya, oh ini maksudnya, ya ikut mati. Karena waktu zaman itu
ada penyakit yang hanya nyerang orang beriman semuanya mati. Nah disitulah nanti ada era isinya orang-orang bejat, orang maksiat, menguasai dunia dan sebagainya. Berjalan ini nggak ada lagi orang yang mengucap kalimat tauhid. Baru saat itulah dunia ini kiamatkan. Nah itu urutannya seperti itu. Tapi kejadian detailnya kayak apa? Biarkan orang nanti yang mengalami itu, yang melihat secara langsung betapa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nih, berarti kalau kita belajar Al-Quran itu siap-siap setiap hari itu melihat keajaiban-keajaiban. Gitu ya. Apalagi kalau kita belajar hadis gitu ya, itu karena kitab hadis itu luar biasa ribuan gitu kan. Ada kutubu tis'ah, ya kutubu tis'ah itu ya ada kutubu sitah ditambah 3 lagi itu tis'ah, kitab 9 ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu ya. Tambah sunan-sunan itu jadi 6, ditambah lagi nanti musnad banyak gitu ya. Itu pun itu yang kata kitab-kitab gede. Belum lagi nanti ditambah kitab-kitab Jami'ul Shaghir, ya Jami'ul Kabir gitu ya. Jadi apa namanya, banyak sekali kitab-kitab hadis. Nah kadang-kadang orang itu baru mengenal kutub tis'ah yang 9, itu sudah berani usaha nggak pernah nemui hadis seperti itu. Padahal hadisnya itu kitab yang lain masih banyak. Nah ini kadang-kadang memang kalau kita ini kurang tawadu, seakan-akan sudah pernah baca semua hadis. Ini hati-hati, karena kitab hadis itu banyak sekali. Ya ada tobakot gitu kan, ada mu'jam, ya ada jami gitu ya, ada macam-macam. Nah itu di luar kutubu tis'ah tadi itu. Nah itu kadang-kadang baru belajar dari kutubu tis'ah saja kalau kita ngaji, itu kan sampai puluhan ribu hadis. Ya kalau kita pelajari puluhan ribu, hampir seratusan ribu hadis itu. Itu aja kan kalau kita benar-benar ngaji, mesti kalau nggak hati-hati kita sombong. Oh kitab itu selesai saya ngaji sama kiai ini gitu kan. Terus ketika ditanya audiens, Pak Kiai, ada hadis gini gitu. Oh, selama saya ngaji nggak ada tuh hadis kayak gitu-gitu. Padahal di kitab yang lain yang dia belum pelajari itu ada. Gitu ya. Makanya kalau orang yang makin banyak belajar tuh hati-hati kalau ngomong. Ya mesti akan ngomong, sepanjang saya ngaji saya belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti saya cari lagi. Itu mesti karena hati-hatian begitu. Walaupun di hadapan audiens kalimat itu seperti kiainya nggak pengalaman, ditanya begitu aja bilangnya belum pernah nemu loh. Justru ya ustadz kiai yang sudah melahap ribuan kitab mesti akan ngomong begitu. Saking banyaknya kitab yang memang harus dibaca. Sehingga ketika ada audiens tanya, wah sepanjang saya ngaji kok saya belum dengar hadis itu. Tapi coba nanti saya cari lagi. Hanya nanti kalau ketemu saya akan sampaikan. Nah itu kelihatannya menurunkan derajat pengajarnya. Gitu ya. Tapi justru sebenarnya kalau orang paham, ini justru yang top itu begitu, gitu kan? Karena tidak ingin apa namanya ya, sok-sokan, sok pinter, oh nggak ada gitu kan, ini bid'ah nih, nggak ada hadisnya, oh ini nggak ada riwayatnya bid'ah itu. Nah, itu malah justru yang sembrono kayak gitu-gitu, bilang nggak ada hadisnya, begitu dicariin lah ini apa, itu kan nanti kelihatan bodohnya malahan gitu kan. Nah itu apa namanya, menunjukkan betapa yang diucapkan Nabi ya itu kok bisa dihafal terus jadi tumpukan apa namanya, buku yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya, masingnya bukunya itu tebel-tebel gitu kan, dan semuanya itu adalah perkataan Nabi. Itu kalau bukan benar-benar Nabi nggak akan bisa seperti itu, kalimatnya dicatetin begitu gitu ya. Ya kita ngomong aja kan sehari berapa kali, usia Nabi itu kalau tercatat omongannya, tercatat sabda beliau gitu ya, itu dari 40 tahun sampai 63, 23 tahun dicatat terus ya. Itu luar biasa gitu kan, tercatat semuanya. Kalau dicatat memang ya kita ngomong aja sehari berapa gitu ya. Tapi ada juga yang ngomong, tapi lebih banyak wanita kalau ngomong gitu kan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu itu kebanyakan kalau ngomong itu banyakan
ibu-ibu, sehingga kalau ibu-ibu ngomel biarin aja karena mau ngabisin kuota katanya gitu. Kuotanya lebih banyak gitu kan daripada bapak-bapak. Itu nggak semuanya gitu, nggak semuanya. Baik, ada yang ditanyakan? Ya silakan. Ya, Nabi Musa, Nabi Khidir. Pasukan? Oh, suruh yang belakang ada tembok Pak, itu ya, yang ngelihat secara goib itu ya, yang, iya. Maksudnya secara apanya ini, Ustaz? Oh, frekuensi tadi itu ya. Iya. Jadi memang ada kisah sahabat Umar bin Khattab itu sedang khutbah, tapi juga sedang ngirim pasukan. Ya, pasukannya itu jauh dari tempat beliau khutbah. Nah, ketika khutbah itu tiba-tiba ada seperti ditampakkan kepada sahabat Umar bin Khattab ya untuk melihat kondisi pasukan, terus kasih komando. Awas belakang kalian, bukit, 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 awas merapat ke sana, merapat ini dan sebagainya. Jadi kayak kasih komando. Nah, terus di apa namanya pasukannya sendiri ya ketika itu seperti mendengar suaranya Umar bin Khattab, padahal jaraknya jauh, gitu ya, jaraknya jauh banget, gitu ya. Nah, terus ketika balik menang, pasukan ini menang, disambut, gitu kan. Terus panglimanya cerita, gitu kan. Kami ketika menang ini seakan-akan ada komando dari khalifah, gitu kan diceritakan. Ya, saya juga seakan-akan waktu itu melihat pasukan ini saling saling adu cerita. Nah, itu prosesnya gimana? Itu walau alam apakah terkait sama frekuensi tadi ya bisa jadi itu proses dohirnya. Ya proses proses dohir gitu ya. Jadi kan tadi kita aja pakai televisi bisa ngirim gambar dan juga bisa ngirim apa suara, acara live gitu kan, pandangan mata tol Cikampek gitu ya, macet apa enggak gitu. Di sana ada kita lewat alat yang sudah ditemukan manusia bisa ngelihat oh tol Cikampek ini, bahkan kalau kita pakai itu Trafki ya, Trafki apa itu aplikasi itu tiap kilometer kita bisa ngeklik video yang ada di jalanan itu. Oh ini lagi macet kilometer ini, oh ini enggak. Saya dulu waktu mudik apa pakai itu, gitu ya. Karena oh ini bisa ya gitu kan. Jadi tol Semarang itu macetnya di kilometer mana itu bener gitu live, secara live gitu kan. Jadi nah dulu kalau zaman Umar bin Khattab kayak gitu-gitu kan ini ajaib, kalau kita sekarang kan nggak biasa aja gitu. Apakah itu pakai frekuensi gitu lala bisawab, tetapi tetap secara dohirnya kan itu masuk akal gitu loh, masuk akal. Dan memang banyak hal-hal yang sebenarnya apalagi dengan temuan-temuan fisika kuantum seperti sekarang ini gitu ya. Fisika kuantum itu lebih lebih unik lagi. Ini berdasar dari pemikiran begini Bapak Ibu. Suara, ini bicara suara dulu sebelum cahaya. Suara itu, kalau kita misalnya teriak, jaraknya nggak usah jauh-jauh, misalnya 100 atau 200 meter, teriak, woi gitu ya. Itu kan orang yang jaraknya lebih dekat, jaraknya 100 meter, dia dengar lebih dulu. Ya lebih dulu, baru setelah itu 200 meter kita dengar belakangan. Artinya pesan itu tersampaikannya belakangan. Nah, atau seperti kilat, ya, kadang celap gitu. Padahal aslinya kilatan dan bunyinya itu bareng nggak? Bareng. Ketika celap itu langsung jeder itu, jadi nggak pakai kelap dulu baru jeder, enggak. Kita saja yang nangkepnya karena kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan suara, kita lebih dulu melihat kilat, celap gitu. Nah itu berarti pertanda, oh ntar lagi jedernya muncul lah, kita langsung siap, siap. Coba bayangin kalau kecepatan suara lebih kenceng, ya jeder dulu baru kilat, wah itu malah kita, ya ini Allah maha, maha murah kita, kilatnya dulu biar
Biar kita tuh siap-siap, jangan kita nggak ada apa-apa tuh jeder gitu kan, bisa banyak orang jantungan meninggal itu kalau tiap kali ada petir gitu ya. Nah itu, nah dari dasar itulah yang kemudian akhirnya kalau fisika kuantum lebih rumit gitu kan. Ada planet yang jaraknya taruhlah 500 tahun cahaya, tapi ya cahaya 500 tahun dari bumi. Jadi ini di sini jaraknya 500 tahun, tapi cahaya. Jadi kalau kita nyenter itu 500 tahun kemudian senter kita itu nyampe ke sini, itu cahayanya. Nah, misalnya ini ada jarak yang 100 tahun, ini 200, ini 300, ini terus ini 500. Itu kalau ratusan mungkin agak susah ya. Yang paling mudah itu kalau jaraknya 50 tahun cahaya. Ya, ini jaraknya 50 tahun cahaya. Ini jadi ini dari sini tuh jaraknya 50 tahun. Terus di antara ini ada tempat planet-planet juga. Ini jaraknya 40, 30, 20, 10. Orang yang di sini ketika lahir ya, di sini belum lihat. Ya. Ketika dia berumur 10 tahun, yang planet jaraknya 10 tahun itu baru lihat, oh dia baru lahir padahal anaknya sudah umur 10 tahun. Yang dia jarak 20 tahun belum lihat dia lahir. Ya. Begitu umurnya 20 tahun, yang planet jaraknya 10 tahun tadi itu dia ngelihat kalau neropong umurnya baru 10 tahun. Yang di sini dia ngelihatnya baru lahir. Ini dengan peristiwa yang sama. Karena peristiwanya berjalan baru ditangkap oleh mata yang melihat. Ya, dari situ akhirnya fisika kuantum mengatakan jadi semua peristiwa itu tiap detiknya itu ada tertransmisikan. Jadi kalau bapak-bapak ini ada planet yang jaraknya 40 tahun dari bumi terus ngelihat kita, ya seperti misalnya saya sekarang usianya 52 tahun, dilihat dari planet yang jaraknya 40 tahun dari bumi, umur saya masih 12 tahun, zaman saya SD, dilihat oh itu masih sekolah pakai celana pendek gitu ya, zaman SD celana merah itu karena jarak planetnya 40 tahun cahaya dari bumi. Yang kelihatan itu tidak akan kelihatan saya yang usianya sudah 52 tahun. Itu fisika itu memang begitu. Sehingga sampai ada teori sebenarnya waktu itu tidak berjalan. Ya, tapi adalah seperti apa namanya, tahu ketika orang muter roll film itu kan ada klise-klisenya. Nah ketika diputar barulah ada yang namanya putaran waktu, berjalan dari menit pertama sampai menit ke 1,5 jam biasanya kalau film. Tapi aslinya tidak ada waktu yang berjalan karena masing-masing itu cuma gambar mati. Nah itu kimia fisika kuantum tuh gitu. Jadi kalau kita ngelihat mau detik yang keberapa ya bisa. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga itu ada masing-masing gambarnya dan itu masih ada terus. Gitu kan. Kita menjalaninya seperti ini karena diputer rollnya. Tapi roll yang kemarin apakah sudah habis? Enggak, masih bisa dilihat dari planet yang jaraknya sekian puluh tahun tadi itu. Wah, itu makin rumit. Ya, jadi itulah yang namanya alam itu ada sekian dimensi, dimensi waktu, dimensi panjang, lebar, tinggi, ada waktu dan ada cahaya dan lain sebagainya. Nah, itu keluasan ilmu Allah gitu kan. Makanya ya kita yang sudah kita pelajari ini ya masih banyak ya sedikit ya, sebanyak-banyak kita pelajari itu ibaratnya setetes air di tengah lautan ilmunya Allah. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian, tertutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.